Assalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kajian dengan Ustadz Ahmad Bajar hafizahullahu ta'ala yang insya Allah sudah berada di room Zoom kita. Jazakallahu khair kepada Ustadz. Jazakallahu khair kepada seluruh jamaah yang sudah join dan meluangkan waktunya. Semoga niat ibadah kita mencari ilmu agama selalu Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Amin amin. Baik Ustadz, sebelum kajian kita mulai, ada beberapa poin. Yang pertama, tata tertib kajian. Mohon di-mute mikrofonnya agar Ustadz tidak terganggu pada saat menyampaikan ilmunya. Untuk khusus akhwat, mohon mematikan kameranya selama kajian berlangsung. Dan kalau pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat. Satu lagi Ustadz, nanti mungkin di akhir kajian kita ada giveaway pertanyaan untuk jamaah. Mungkin pertanyaan dari Ustadz, nanti siapa yang bisa jawab ada hadiah. Satu pertanyaan aja Ustadz. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu, tafadhol Ustadz untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita sehingga kita dapat mengikuti kajian online kita ini. Yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan bagi diri kita semua ketika mengikutinya, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan al-ilmu nafi' wal amal salih, ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang salih. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang kitab aktualisasi akhlak salaf atau aktualisasi akhlak muslim, sebuah buku yang sangat luar biasa bagusnya dari Al-Ustadz Al-Fadil Abu Ihsan Al-Athari bersama istri beliau Ummu Ihsan hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahuma. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan kepada mereka berdua dalam berdakwah, Masya Allah. Dan hari ini insya Allah ta'ala kita akan masuki bab selanjutnya dari buku ini, dari kitab ini, yaitu tentang mudah memaafkan. Tentang apa? Mudah memaafkan, subhanallah. Mudah memaafkan ini, ikhwan, itu termasuk akhlak yang terpuji. Termasuk akhlak yang terpuji. Termasuk akhlak yang terpuji yang harus dimiliki bagi setiap muslim dan muslimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara keutamaan orang yang punya akhlak terpuji ini luar biasa. Dalam banyak hadisnya sebenarnya, tapi di antaranya hadis ini. Di antaranya adalah hadis
Hadis ini hadis yang hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan." Aku menjamin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku menjamin, aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah di pinggiran apa? Surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan debat kusir, mira. Debat kusir ngeyel-ngeyelan kan gitu. Walaupun dia di pihak yang benar, walaupun dia apa? Walaupun dia benar. Aku jamin. Kemudian lanjutannya, wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan aku menjamin rumah di tengah surga. Kalau tadi di pinggiran surga, sekarang di tengah surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan berdusta walaupun dalam keadaan bercanda. Nah, ini di antara kita apa? Ketika kita bercanda kan sering dusta, ternyata sering apa? Hoax, kayak sering jokes-jokes yang ternyata nggak benar kan gitu ya. Rasul mengatakan, aku menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang apa? Meninggalkan dusta walaupun dia bercanda. Dan ujungnya perhatikan nih, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi, bayangkan, fi a'lal jannah. Rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa? Liman hassana khuluquhu, bagi orang yang baik akhlaknya. Bagi orang yang mulia akhlaknya. Allahu akbar. Dan kita tahu bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah mencontohkan bagaimana akhlak yang mulia luar biasa sehingga Allah tabaraka wa taala sampai memuji akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang sangat mulia. Maka kewajiban bagi diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti akhlak beliau. Untuk menjadikan beliau suri tauladan kita dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek, di antara masalah akhlak ini. Dan di antara akhlak mulia adalah mudah memaafkan. Adalah apa? Mudah memaafkan. Subhanallahil-azim. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran. Dan ini di antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang paling lengkap dari ayat 133, 134, 135 itu. Syahid bahasan kita di ayat 134-nya. Ali Imran surah ketiga ayat 134. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin." Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kata Allah Azza wa Jalla, itu orang-orang itu menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang ataupun keadaan sempit. Ini berat ya, ikhwan. Dalam keadaan lapang kita infak mungkin gampang, tapi kalau dalam keadaan sempit butuh kita infak, luar biasa itu berat, betul ya. Orang bertakwa di antara cirinya ini satu. Kemudian yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kadhiminal ghaidha ini, ikhwan, bukan cuma menahan amarah kata para ulama. Tapi dia apa? Dia dapat menahan amarahnya pada waktu ada kesempatan untuk bisa membalas. Tapi dia bisa tahan amarah itu, paham ya? Jadi beda kalau orang yang dia marah, tapi nggak ada kesempatan, nggak ada kesempatan untuk bisa ngebalas, biasanya ngedumel ujung-ujungnya kan gitu ya. Ini enggak. Kadhiminal ghaidha ini adalah dia bisa tahan amarahnya, baik hatinya, baik perbuatannya, baik lisannya, dia tahan benar-benar pada saat dia ada kesempatan dan mampu untuk membalas. Di depannya orang itu dan sudah nggak bisa ngapa-ngapain istilahnya. Tapi dia nggak marah sudah. Bahkan bukan cuma itu, lanjutannya perhatikan. Syahid bahasan kita nih. Wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Allahu akbar. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat apa? Kebaikan. Dalam ayat ini
syahid bahasan kita wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang tersebut di antara ciri orang bertakwa mudah memaafkan atau menahan amarahnya pada saat dia ada waktu dan kesempatan untuk apa? Membalas orang tersebut, tapi ternyata dia tidak membalasnya, dia tidak marah, bahkan dia memaafkan orang tersebut. Allahu Akbar. Berarti ini sesuatu yang luar biasa, ikhwah. Sifat penghuni surga, sifat orang yang bertakwa. Tapi ini bukan perkara mudah, ikhwah. Ini bukan perkara apa? Bukan perkara mudah. Karena fitrah manusia, ketika manusia itu dizalimi mau ngebalas. Betul ya? Itu fitrah manusia tuh. Ketika kita dipermalukan, kita juga ingin mempermalukan orang itu. Ketika kita dicela, kita mau balas celaan itu. Ketika kita dizalimi, kita mau balas zalimi orang tersebut. Subhanallah. Itu ternyata apa? Itu ternyata fitrah manusia. Namun subhanallah, lihatlah bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada diri kita akhlak yang mulia, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak lain tidak bukan adalah apa? Memaafkan orang. Nanti kita sebutkan di antara bagaimana banyaknya luar biasanya contoh akhlak mulia Nabi kita SAW. Ya, syahid bahasan kita dalam ayat ini bahwa di antara akhlak mulia tidak lain tidak bukan dia dapat menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang. Memaafkan kesalahan apa? Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-199. Surah Al-A'raf ayat ke-199. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudzil 'afwa, berikanlah maaf. Jadilah engkau orang yang pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan suruhlah perintahkan orang itu manusia untuk mengerjakan perbuatan yang ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kalian dari orang-orang yang jahil. Berpalinglah kalian dari orang-orang yang bodoh. Subhanallah. Dari ayat ini juga Allah menyuruh kita untuk apa? Menjadi orang yang pemaaf, memberikan maaf kepada orang yang mungkin berbuat salah dengan diri kita. Kemudian ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 149. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kamu menampakkan, jika kalian menampakkan suatu kebaikan, menyembunyikannya, atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, syahid bahasan kita nih, atau memaafkan suatu kesalahan orang lain. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa innallaha kana 'afuwan qadira. Maka sungguh Allah Azza wa Jalla Maha Pemaaf dan juga Maha Berkuasa. Allahu Akbar, subhanallah. Alangkah beruntungnya kata para ulama seorang hamba Allah yang Allah Azza wa Jalla berikan hatinya ini mudah memaafkan. Dan sangat luar biasa banyaknya fadilah keutamaan ketika orang tersebut apa? Mudah memaafkan orang lain. Dan ingat ya ikhwan, setiap manusia itu memang tempatnya salah dan khilaf dan lupa, kealpaan, betul ya? Nggak ada manusia selain Nabi kita Muhammad SAW yang tidak berbuat salah. Nggak ada manusia selain Nabi dan Rasul yang tidak berbuat apa? Dosa dan kesalahan, kan gitu. Karena Nabi dan Rasul ma'asum. Ketika mereka berbuat kesalahan, Allah Azza wa Jalla langsung menegur dari atas langit, kan gitu. Selain Nabi dan Rasul, maka kita pasti buat kesalahan, buat kealpaan, buat kekhilafan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu pasti selalu senantiasa melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairul khatta'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang ketika dia tahu bahwa dirinya selalu melakukan dosa dan kesalahan, maka dia selalu bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Lihat. Jadi kita ikhwan, nggak ada manusia kemudian suci, bersih dari dosa, nggak pernah buat salah sama orang mungkin dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang luar biasa beratnya, sulitnya. Karena manusia kan makhluk sosial, pasti bergaul, berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Mungkin bisa jadi perkataan yang dia tanpa sengaja menyakiti hati orang. Mungkin perbuatannya tanpa dia sengaja, ataupun dia sengaja, na'udzubillah min dzalik, untuk menyakiti hati orang lain, dan lain sebagainya. Maka ketika kita faham, ikhwan, bahwa dia manusia sebagaimana saya manusia, dia bisa berbuat salah dan khilaf. Sebagaimana saya pun bisa berbuat salah dan khilaf,
Kenapa kita tidak mudah memaafkan orang? Agar orang lain ketika kita berbuat salah, orang lain pun mudah memaafkan diri kita. Ya subhanallah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang hadis ini sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan juga lainnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa inimruun syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fih. Jika ada seseorang yang menghinakanmu, mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui tentang dirimu, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui yang ada pada dirinya. Betul ya? Orang menyela kita, orang menzalimi kita, atau orang menghinakan kita, orang mempermalukan kita, mungkin subhanallah. Fitrah manusia mau ngebalas, betul ya? Fitrah manusia mau ngebalas. Tapi lihat bagaimana Islam menyuruh umatnya untuk apa? Maka janganlah fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fi. Maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui tentang orang tersebut, yang ada pada orang tersebut. Fa inna mawabalu dzalika alaihi. Karena akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Subhanallah. Akibat buruk dari apa? Dari yang ia lakukan tersebut, menghinakan diri, mempermalukan dirimu dan lain sebagainya. Akibat buruk apa? Dari dosa yang ia lakukan tersebut, dia menganggungnya. Karena kalau kita membalasnya, walaupun membalas ini kata para ulama, nanti kita sebutkan juga, bukan kemudian diharamkan secara mutlak, tidak. Ketika kita misal dizalimi, kita dibolehkan untuk membalas kezaliman orang tersebut sesuai dengan kadar kezaliman orang itu kepada kita. Tapi nggak boleh berlebihan. Tapi ingat, biasa manusia ketika melakukan pembalasan itu berlebih-lebihan. Biasanya manusia ketika melakukan pembalasan kepada orang yang zalimi dirinya, wah, melampaui batas. Geram kan gitu ya. Nah, ini karena itu Islam datang mengajarkan kepada umatnya untuk memaafkan orang, mudah memaafkan manusia. Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 34 dan 35. Surah Fussilat surah 41 ayat 34 dan 35. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Allahu akbar. Tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan. Enggak akan sama antara kebaikan al-hasanah dengan kejahatan, keburukan. Enggak mungkin sama. Allah melanjutkan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan cara yang ahsan. Lihat, balaslah keburukan, tolaklah keburukan itu dengan cara yang apa? Ahsan. Lihat, Allah tidak mengatakan hasan. Kalau hasan baik, balaslah keburukan dengan cara yang baik. Tapi Allah katakan ahsan. Ahsan di sini apa? Ismu tafdhil. Isim tafdhil di dalam kaidah nahwu. Isim tafdhil itu sesuatu yang lebih. Kabir besar, akbar paling besar, saghir kecil, asghar paling kecil. Allah mengatakan di sini, idfa' billati hiya ahsan. Allahu akbar. Tolaklah atau apa? Balaslah keburukan itu dengan cara yang ahsan, yang paling baik. Bayangkan subhanallah itu. Jadi bukan cuma cara yang baik, cara yang paling baik yang bisa kita berikan kepada orang yang berbuat keburukan. Itu yang Allah perintahkan, bayangkan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan antara dirinya ada permusuhan, seolah-olah menjadi teman yang sangat setia ketika kalian melakukan hal tersebut maksudnya. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Sifat-sifat yang baik itu kata Allah tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Lihat. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru kata Allah. Sifat yang baik itu enggak dianugerahkan oleh Allah kecuali orang-orang yang apa? Orang-orang yang Allah berikan kesabaran. Jadi sabar itu enggak sembarangan, luar biasa ya. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Perhatikan. Dan
tidaklah dianugerahkan sifat-sifat tersebut melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Jadi ketika orang bisa sabar, menahan amarahnya untuk tidak membalas, bahkan dia balas dengan ahsan, dengan yang paling baik kepada orang yang berbuat keburukan kepada dirinya, maka dia telah mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar. Mendapatkan kebahagiaan luar biasa besar, subhanallah. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain dalam surah Asy-Syura. Dalam surah Asy-Syura, surah 42, tadi 41 Fussilat, ini Asy-Syura, surah 42, Asy-Syura, ayat 43. Ayat 43, waliman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Itu orang-orang yang sabar, bersabar, wa ghafar, dan juga memaafkan. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang sangat diutamakan. Yang sangat apa? Diutamakan. Subhanallah. Perhatikan ini baik-baik, ikhwan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan kepada kita, ikhwan, bahwa orang-orang yang mudah memaafkan orang lain, Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada dirinya kemuliaan. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menambahkan kepada dirinya apa? Kemuliaan. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Ini syahid bahasan kita nih. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah balasan dan Allah Azza wa Jalla pasti akan menambahkan kemuliaan kepada seorang hamba yang mudah memaafkan. Allahu Akbar. Allah berikan izzah, lo bayangkan, subhanallah. Allah pasti menambah kemuliaan bagi seorang hamba yang mudah memaafkan orang lain. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah balasan orang yang selalu tawadhu', merendahkan diri, merendahkan hatinya karena Allah, kecuali Allah Azza wa Jalla akan meninggikan dirinya. Allah Akbar. Syahid bahasan kita yang kedua tuh. Ketika orang tersebut mudah memaafkan orang lain, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan apa? Izzah. Yang berikan ini Allah, ikhwan, bukan manusia. Kalau manusia memuji diri kita, hari ini manusia bisa muji, besok bisa nyela, betul ya? Hari ini manusia bisa ngasih hadiah ke kita, besok bisa ngasih keburukan ke kita, kan gitu. Tapi kalau Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemuliaan kepada orang tersebut, siapa yang bisa menghinakan orang tersebut, ikhwan? Dan di antara cara agar Allah berikan kemuliaan bagi diri kita dunia dan akhirat, ini Allah mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Dan tidaklah Allah menambahkan pada seorang hamba itu rasa pemaaf kecuali Allah akan berikan izzah, kemuliaan pada hamba tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azim, ikhwan. Azim, luar biasa. Dari sini, lihat, kita banyak temukan, ikhwan, bagaimana banyaknya keutamaan orang yang mudah memaafkan orang lain, kan gitu ya? Secara terbesit kita lihat tadi, orang yang mudah memaafkan orang lain berarti Allah Azza wa Jalla akan berikan apa? Akan berikan izzah, kemuliaan bagi orang tersebut, kan gitu. Orang kemudian yang mudah memaafkan orang lain, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan keuntungan yang besar kepada dirinya. Orang yang mudah memaafkan orang lain, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan masukkan dirinya, golongkan diri ke dalam orang-orang yang bertakwa, yang akan mewariskan, mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lain sebagainya. Dari keutamaan memaafkan orang lain. Masa iya kita tidak mau mendapatkan keutamaan tersebut, ikhwan? Sebenarnya cukuplah satu dari keutamaan itu tadi, yang dalam surah yang awal-awal tadi. Yang surat apa? Ali Imran 134. Di antara sifat orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla apa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa menahan amarahnya dan dia memaafkan orang lain. Itu di antara ciri orang yang bertakwa yang akan mewariskan, mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Berarti sesuatu yang luar biasa, ya kan, nggak sembarangan tentang masalah tersebut. Sesuatu yang luar biasa, nggak sembarangan masalah tersebut. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim juga,
Ada seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna li qarabatan, asiluhum yaqta'uni. Ya Rasulullah SAW, aku punya seorang kerabat, seorang keluarga. Aku sambung selalu tali silaturahmi kepada dirinya. Wa yaqta'uni, tapi ternyata mereka memutuskannya. Mereka memutus, aku sambung tali silaturahmi, dia putuskan. Aku sambung tali silaturahmi kepada keluarga tersebut, kepada kerabat itu, mereka memutuskan. Wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Mereka berbuat kepada diriku, tapi aku selalu berbuat baik kepadanya. Ini luar biasa orang ini, Masya Allah. Aku selalu berbuat baik kepada dirinya, tapi mereka selalu berbuat baik, berbuat buruk kepada diriku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Mereka berbuat jahil kepada diriku, tapi aku kemudian sabar, tidak ingin membalasnya dengan yang sama tersebut. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul malla. Jika apa yang engkau katakan ini benar, maka seakan-akan engkau sedang menaburkan debu panas kepada dirimu. Allahu Akbar, bayangkan. Kalau apa yang engkau katakan ini benar nih, luar biasa semua tuh ikhwan. Ketika ketika dirinya menyambung tali silaturahmi, saudaranya memutuskan. Ketika dia berbuat kebaikan kepada saudaranya, saudaranya berbuat keburukan kepada dirinya. Ketika kemudian saudara itu berbuat kejahilan, kebodohan akan dirinya, dia sabar, dia nggak membalas akan keburukan yang sama atau kejahilan yang sama. Rasulullah SAW mengatakan, la in kunta kama qulta fa ka'annama tasifuhumul malla. Kalau apa yang kau katakan ini benar, sama saja engkau sedang menaburkan debu panas ke wajah mereka semua tuh. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Kemudian Rasul mengatakan, senantiasa Allah Azza wa Jalla akan menolong dirimu selama engkau terus berbuat seperti itu kepada saudaramu. Allahu Akbar. Lihat, keutamaan selanjutnya nih, kawan. Keutamaan selanjutnya. Dan ini nggak mungkin didapatkan kecuali orang-orang yang memaafkan saudaranya pasti. Karena ketika orang mutusin, contoh, kita sambung orang mutusin. Kita sambung silaturahmi, orang itu mutusin terus. Apa yang terjadi? Udah deh. Kenapa jadi dia doang? Emang surga punya dia doang. Kan biasa begitu ya. Syaitan sudah masuk ke dalam pikiran kita dan hati kita. Kita berbuat baik kepada diri mereka, mereka berbuat buruk. Berbuat baik, mereka berbuat keburukan. Ya, jadi pusing, nggak mau saya berbuat baik itu. Padahal kita berbuat baik itu karena perintah Allah dan Rasulnya, subhanallah. Kita berbuat kebaikan kepada dirinya, berbuat kelemah lembutan, orang itu berbuat kejahilan. Fitrah manusia nggak mau pasti berbuat kebaikan kepada orang tersebut, subhanallah. Tapi lihat, bagaimana keutamaan yang luar biasa, orang itu akan senantiasa Allah menolong, Allah memberikan pertolongan selama orang tersebut selalu berbuat berbuat yang seperti itu kepada saudaranya atau kerabatnya. Dan ini pasti dan ini kata para ulama, pasti orang tersebut nggak mungkin bisa melakukan ini kecuali memang dia hatinya mudah memaafkan orang lain. Kalau hatinya penuh dendam, penuh amarah, nggak mungkin bisa melakukan ini, ya kawan. Nggak mungkin bisa melakukan ini. Karena itu subhanallah azim. Imam Ibn Rajab Al-Hambali sampai mengatakan dalam risalah kecilnya itu di antara beliau mengumpulkan di antara keutamaan orang yang mudah memaafkan orang lain. Keutamaan orang yang mudah memaafkan orang lain. Itu luar biasa banyaknya disebutkan. Luar biasa banyaknya orang-orang yang mudah memaafkan saudaranya, mudah memaafkan orang lain, itu luar biasa. Dia akan dapatkan 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Tadi aja udah berapa kita sebutkan keutamaan ketika kita mudah memaafkan orang lain. Dan itu keutamaan yang luar biasa. Tidak didapatkan kecuali memang orang-orang yang memang Allah berikan kebaikan pada akhlaknya. Allah berikan kebaikan pada hatinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, hendaklah setiap orang itu memiliki sifat mudah memaafkan orang lain. Kata beliau, tidak semua isu yang sampai ke telinganya ia terima mentah-mentah. Ini sering nih, kawan. Ada orang datang, ternyata orang tersebut namam. Orang yang sering adu domba orang lain. Menukil perkataan orang kepada kita agar liyufsidu bainan nas, menghancurkan, merusak hubungan di antara manusia. Jangan telan mentah-mentah, perhatikan baik-baik, kawan. Jangan telan mentah-mentah. Ketika kita telan mentah-mentah, itu pasti syaitan masuk dalam hati kita. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala
Alhamdulillah. Beliau mengatakan hendaklah setiap orang itu memiliki sifat apa? Mudah memaafkan. Dan tidak semua isu yang sampai ke telinganya dia telan mentah-mentah. Karena kalau dia lakukan itu, pasti ia akan membenci orang yang menyuarakan isu tersebut. Pasti dia akan membenci orang yang apa? Wah, ini kurang ajar dan sebagainya, kan gitu, subhanallah. Hendaklah setiap orang itu memiliki sifat pemaaf. Karena Allah Azza wa Jalla sangat menyukai orang yang memiliki sifat mulia tersebut. Yang mudah memaafkan orang lain. Lantaran itu ia akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Karena jika dia dibalas dengan saling mempermalukan dan menjatuhkan, pasti konflik yang akan terjadi tidak pernah kunjung usai, kata beliau. Benar ini, pasti, subhanallah. Nggak ada selesai gitu. Permusuhan akan terus ada pasti, betul. Jika malah dibalas dengan diam, maka rampunglah, selesailah perselisihan yang sedang berkecambuk tersebut. Allah Akbar. Kemudian Syekh juga menjelaskan di antara sifat ibadur rahman, seperti Allah sebutkan dalam akhir-akhir surat Al-Furqan. Di ujung-ujung surat Al-Furqan itu kan, di antaranya surat Al-Furqan ayat ke-63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan apabila orang jahil, orang yang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan jika ada orang yang jahil mengejek, orang yang jahil ini orang jahil masalah ilmu agama, kan gitu. Jangan kita samakan diri kita, berarti kalau dia jahil, saya juga harus orang jahil. Saya harus balas. Enggak. Jika ada orang yang jahil mengejek, maka balaslah dengan mengucapkan doa kebaikan untuknya. Semisal mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu. Kemudian lalu berpalinglah darinya. Enggak perlu kemudian apa? Berbicara dan melakukan hal-hal yang lain. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mengejek mereka, berbuat keburukan kepada mereka, kan gitu, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Allahu Akbar. Luar biasa, subhanallah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ar-Harrani, ini seorang ulama yang luar biasa, hidup di abad ke-7 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai mengatakan mungkin Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengeluarkan lagi dari rahim seorang ibu manusia seperti Syekhul Islam ini, Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang ilmunya luar biasa, dijuluki Syekhul Islam, bayangkan ikhwan. Kenapa dijuluki Syekhul Islam? Karena memiliki hampir seluruh dasar-dasar ilmu agama. Jadi dinamakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan orangnya sangat rahim. Orangnya sangat kasih sayang, sangat pemaaf luar biasa, sangat baik, sangat lemah lembut. Dikisahkan. Kisah yang pertama, ketika Syekhul Islam ini banyak membantah orang-orang ahlul bidah. Banyak membantah orang-orang yang pemikirannya sesat di luar sana, dari Murji'ah, dari Mu'tazilah. Beliau tulis kitab tentang masalah bagaimana nggak bolehnya menyembah bertawaf di kuburan dan sebagainya, kesyirikan, luar biasa. Membantah orang-orang pemikiran sesat jelas. Sehingga orang-orang yang sesat tersebut banyak benci kepada Syekhul Islam ini. Bisa dikatakan orang-orang yang ahlul dhalal. Ahlul dhalal ini banyak membenci Syekhul Islam. Suatu hari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim ini muridnya Syekhul Islam, ya kawan. Ini masih belajar nih Ibnu Qayyim. Suatu hari kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, aku menuju rumah Syekhul Islam, guruku, untuk memberitahu bahwa musuhnya yang biasa selalu menyerangnya, memfitnahnya, bahkan yang menjadikan Syekhul Islam ini selalu bolak-balik keluar masuk penjara, itu meninggal, mati. Ibnu Qayyim ingin kabarkan ke rumah Syekhul Islam. Maka Ibnu Qayyim cepat-cepat datang ke rumah Syekhul Islam, mengatakan, diketuk, namanya, Assalamualaikum ya Syekh. Dibuka, wahai Syekh, musuhmu ini yang sering memfitnahmu, yang menjadikan engkau keluar masuk penjara, sudah mati sekarang tuh. Ibnu Qayyim bisa belajar pada saat itu betul ya. Semangat biasanya kan gitu, si pemuda. Maka Syekhul Islam mengatakan, kata Ibnu Qayyim, kemudian Syekhul Islam membentak diriku. Kenapa engkau senang dengan kematian seorang muslim? Allahu Akbar, bayangkan ikhwan, luar biasa Syekhul Islam. Ini badal musuhnya, coba kita bayangkan ya ikhwan, na'udzubillah min dzalik, la qaddarallah. Ada orang yang gara-gara orang ini kita masuk penjara, bayangkan.
Bukan cuma masuk penjara, keluar masuk penjara. Syekhul Islam ini hidupnya keluar masuk penjara sampai meninggal di dalam penjara Damaskus. Ada satu orang nih, gara-gara satu orang ini menyebabkan kita masuk penjara. Coba dendamnya kayak gimana kita? Tapi itu tidak dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hatinya rahim. Hatinya penuh dengan kasih sayang kepada manusia. Hatinya penuh dengan pemaaf luar biasa. Dan ini Allah berikan jelas. Makanya Ibnu Hajar sampai mengatakan tadi apa? Mungkin Allah Azza wa Jalla nggak keluarkan lagi dari rahim seorang ibu orang seperti Syekhul Islam ini luar biasa. Dengan ilmunya, dengan rahimnya, dengan akhlaknya luar biasa. Maka Syekhul Islam kata Ibnu Qayyim membentakku, memarahiku. Kenapa engkau senang dengan kematian seorang muslim? Di mana rumahnya? Antarkan diriku. Bayangkan, di mana rumahnya? Aku ingin takziah. Aku ingin menghibur keluarganya. Allahu Akbar. Dia mengatakan, Syekh ini orang musuhmu yang selalu menjadikanmu keluar masuk penjara. Di mana rumahnya? Kata Syekh Islam. Ya, dianterin lah. Sampai ke rumahnya, ketika dia membuka pintu, anaknya tahu nih Syekhul Islam ini musuh ayahnya. Yang selalu menjadikan Syekhul Islam ini keluar masuk penjara. Kaget dia lihat Syekhul Islam yang datang kan. Apa yang dilakukan Syekhul Islam? Apa kemudian langsung mengatakan, ayahmu sekarang sudah mati nih? Enggak, sama sekali tidak. Kemudian Syekhul Islam kemudian menghibur anak tersebut. Bayangkan ikhwan, mengatakan, wahai fulan, anggaplah sekarang diriku sebagai ayahmu. Ketika dirimu ada masalah apapun, silakan tumpahkan masalah tersebut kepada diriku. Mudah-mudahan aku bisa membantu masalahmu tersebut. Bayangkan ikhwan, luar biasa nih. Orang yang rahimnya, hatinya luar biasa. Seorang yang menjadikannya keluar masuk penjara, dia berbuat kepada keluarganya. Orang ketika dendam kan luar biasa ya. Bukan cuma orang tersebut, keluarganya bisa kena tuh, betul ya? Kalau orang dendam. Ini nggak ada dalam hati Syekhul Islam, luar biasa tuh. Dia benar-benar dia peluk anaknya tersebut, dia ucapkan kalimat istirja, bersabarlah dan lain sebagainya, dia hibur Syekhul Islam anaknya tersebut sampai mengatakan tadi itu, anggaplah sekarang aku adalah ayahmu, apapun masalahmu berikan kepada diri, apapun masalahmu cerita kepada diriku, mudah-mudahan aku bisa membantunya. Kaget itu anak, luar biasa. Ibnu Qayyim lebih kaget lagi subhanallah muridnya, subhanallah itu. Kisah pertama dari seorang ulama, akhlaqul ulama. Bagaimana akhlak para ulama yang luar biasa memang, subhanallah. Ini pentingnya ketika kita selalu membaca kisah-kisah para ulama salaf terdahulu, insyaallah. Kemudian kisah yang kedua dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam ini punya di antara musuh namanya Al-Bakri. Al-Bakri ini pemahamannya menyimpang luar biasa. Membolehkan istighatsah kepada amwat, kepada mayit di kuburan. Membolehkan tentang masalah kesyirikan. Wah, luar biasa pemahamannya, bahaya. Sampai Syekhul Islam menulis di kitab judulnya Ar-Rad 'ala Al-Bakri, bantahan atas Al-Bakri. Bantah oleh Syekhul Islam secara ilmiah, dibantah. Perhatikan nih. Dibantah secara ilmiah, secara ilmu. Kenapa? Karena dia, orang tersebut bisa dikatakan merusak agama Allah Azza wa Jalla dengan pemahamannya, bahkan mendakwahkan pemahamannya kepada manusia. Maka kewajiban orang yang alim membantahnya, menjelaskan kepada umat bahwa nggak benar yang seperti ini. Tapi secara personal, nggak ada sama sekali Syekhul Islam dendam sama orang itu. Satu kisah disebutkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sedang jalan sendiri di satu jalan. Al-Bakri dengan murid-murid yang lain berjalan di satu jalan sama, ketemu nih. Apa yang dilakukan? Al-Bakri bersama murid-muridnya ngegebugin Syekhul Islam, digebugin Syekhul Islam, bayangkan. Dikeroyok, buat luar biasa, subhanallah. Sampai kemudian, qadarallah, ada polisi yang lewat, zaman dulu istilah polisi, anggota kerajaan yang lewat yang memang ditugaskan untuk mengamankan. Lewat, kaburlah Al-Bakri dengan murid-muridnya setelah ngegebukin Syekhul Islam itu kabur. Maka polisi tersebut mengatakan, wahai Syekh, apakah enggak apa-apa? Kalau bahasa kita sekarang polisi ya. Apakah enggak apa-apa, Syekh? Enggak apa-apa, alhamdulillah, aku tidak apa-apa. Maka polisi itu mengatakan, wahai Syekh, aku akan cari, aku akan kejar Al-Bakri dan murid-murid itu. Apa kata Syekh? Sudah, jangan, sudah. Antara dirinya dengan diriku, itu sudah aku maafkan. Sudah. Baru digebuki nih. Ada orang, Allahu Akbar. Ada orang nonjokin kita, ada orang gebukin kita, ngeroyok kita. Selesai ngeroyok, sudah aku maafkan ente, sudah. Gimana tuh, ikhwan? Gampang atau susah tuh? Ya, saya yang jawab lah, susah, luar biasa itu.
Syekhul Islam ketika lagi digebukin, orang itu kemudian kabur, polisi mengatakan aku akan kejar Al-Bakri dan murid-murid tersebut. Jadi buronan negara itu. Apa kata Syekhul Islam? Sudah. Antara diriku dengan diri mereka sudah aku maafkan sudah. Polisi ini mengatakan, oh nggak bisa Syekh. Ini kriminal istilahnya kalau bahasa kita sekarang kan. Ini nggak boleh, ini sesuatu ini sebagainya. Polisinya akhirnya nafsu gahar. Polisi nafsu kemudian. Kata Syekh, sudah, aku maafkan sudah. Nggak bisa Syekh. Maka jadilah kemudian Al-Bakri bersama murid-muridnya apa? Buronan. Dicari. Dapat murid yang satu, dapat murid yang kedua, dapat ketiga. Semua murid kena semua nih di penjara. Tinggal Al-Bakri. Al-Bakri nggak dapat nih. Nggak ketemu-temu. Di mana Al-Bakri sembunyi nih, subhanallah. Di mana sembunyi? Di rumah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena apa? Karena Al-Bakri tahu bagaimana hati Syekhul Islam, rahimnya Syekhul Islam. Pemaafnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nginepnya, sembunyinya di rumah musuhnya. Kan nggak masuk akal ya, kawan. Siapa orang yang bisa bisa akalnya ke situ? Nggak mungkin, subhanallah. Kan gitu ya? Al-Bakri ngumpetnya di rumah Syekhul Islam, bayangkan subhanallah. Sampai kemudian Syekhul Islam menulis apa? Menulis kepada raja agar Al-Bakri dimaafkan, karena aku sudah memaafkannya dan lain sebagainya. Begitu sebarang murid juga dibebaskan semuanya. Nulis surat kepada raja supaya dimaafkan, bayangkan. Kemudian Al-Bakri dan bersama murid itu kemudian dimaafkan, dibebaskan dari buronan tersebut. Subhanallah. Yang seperti ini akhlak ulama luar biasa ya. Berapa banyak ketika kita orang lain berbuat kezaliman kepada kita, kita juga ingin membalas kezaliman tersebut bahkan yang lebih. Betul ya? Perhatikan nih, hati-hati subhanallah. Dalam Islam bukan nggak boleh kemudian membalas kezaliman. Bukan tidak boleh kemudian membalas kezaliman orang yang berbuat kezaliman kepada diri kita, bukan itu, subhanallah. Tapi yang paling utama tidak bukan jelas apa? Jelas memaafkan. Jelas. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 39 dan 40. Ayat 39 dan juga 40. Surah Asy-Syura, surah 42 ayat 39 dan juga 40. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, orang-orang yang apabila diperlakukan dengan zalim, apa kata Allah? Hum yantasirun. Mereka membela dirinya. Mereka membela diri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Subhanallah. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan juga berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita itu tuh. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Maka pahalanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pahalanya langsung dari Allah. Berarti itu menunjukkan sesuatu pahala yang luar biasa besarnya. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang berbuat apa? Kezaliman. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa menurut ahlu sunnah, menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, Allah membagi orang mukmin itu menjadi dua golongan dalam ayat ini. Dalam surah Asy-Syura ayat 39 dan 40. Yang pertama, golongan orang yang memaafkan pihak yang berbuat zalim atas mereka. Allahu Akbar. Golongan pertama kata Imam Al-Qurtubi, golongan orang yang memaafkan pihak yang berbuat zalim atas mereka. Pihak yang berbuat zalim atas apa? Atas mereka. Dalam surah Asy-Syura tadi ayat 37 yang memaafkan itu. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Apabila mereka marah, mereka memberikan maaf. Kalau tadi kan 39 40. Kalau ini ayat surah Asy-Syura ayat 37. Jadi kalau mau benar-benar lengkap dari ayat 37-nya. 37, 38, 39 dan 40. Golongan pertama adalah orang yang memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada mereka. Allah mengatakan wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Orang-orang yang apabila mereka marah, mereka memberikan maaf kepada orang sudah maafkan sudah. Yang kedua, orang yang memilih untuk membalas pihak yang menzalimi mereka dengan balasan yang ditetapkan Allah. Ini boleh membalas pihak yang menzalimi dirinya dengan apa? Dengan balasan yang setimpal, bukan berlebih-lebihan. Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Dan balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan yang
yang setimpal, yang serupa, subhanallah. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala mengatakan, orang yang membalas kezaliman orang lain tidak dikatakan telah berbuat kezaliman yang serupa. Nah ini, orang yang membalas kezaliman orang lain, dia berbuat zalim pada kita, kita balas juga kezaliman yang sama, setimpal dengan orang tersebut. Maka tidak dikatakan telah berbuat zalim yang serupa, tidak. Asalkan perhatikan garis bawahi kata-kata ini, asalkan pembalasannya itu setimpal dan tidak melewati batas. Ini yang saya katakan susah. Karena ketika kita membalas orang yang berbuat kezaliman kepada kita, hati kita biasanya apa? Lepas kontrol itu, lost kontrol, subhanallah kan itu. Dan kita ingin lebih daripada ketika kezaliman dari orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika dia membalas tanpa kezaliman, tanpa ada melewati batas, maka perbuatan itu benar. Bahkan Allah Azza wa Jalla membelanya. Kezaliman sendiri jelas hukumnya haram. Umumnya seseorang tidak bisa bersabar menghadapi orang yang telah menzaliminya. Ini umumnya, lihat. Umumnya orang tidak bisa bersabar menghadapi orang yang telah menzaliminya. Sedang tindakan kezaliman patut disikapi dengan kesabaran. Itulah salah satu alasan mengapa hukum qisas disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi ingat, pembalasan terkadang diperlukan karena banyak orang yang zalim yang jika dibiarkan terus berada dalam kezalimannya. Nah, ini diantara keutamaan, dilihat maslahat madaratnya nih. Dilihat maslahat dan madaratnya. Jika orang tersebut dibiarkan seperti itu, dia akan terus dalam kezalimannya. Nah, ini boleh kita balas agar memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Itulah alasan mengapa memaafkan tidak selamanya dianjurkan, karena terkadang difahami sebagai kelemahan. Seperti lapang dada terkadang difahami sebagai kepasrahan terhadap kezaliman orang lain. Jika perspektif demikian yang muncul, niscaya orang yang zalim akan bersifat semakin menjadi-jadi. Jadi dibolehkan nih, perhatikan saya katakan. Dibolehkan ketika orang menzalimi kita, kita membalas kezalimannya dengan setimpal. Apalagi kalau ternyata itu ada ibrah, ada pelajaran untuk dirinya, supaya dirinya tidak meneruskan apa? Keburukannya, kejahatannya, kerusakannya di atas muka bumi ini. Maka jelas yang seperti ini lebih bagus kemudian dibalas untuk memberikan pelajaran orang tersebut, kan gitu. Tapi secara umum, ikhwan, Allah dan Rasulnya memberikan pelajaran kepada diri kita untuk memaafkan secara umum nih. Secara umum. Makanya ayat-ayat dan juga hadis-hadis tentang masalah tersebut sangat luar biasa banyaknya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha berkata, apa kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad bi yadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah memukul sesuatu pun dengan tangan beliau. Juga tidak pernah memukul perempuan ataupun pembantu. Kecuali apa? Kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jelas, kalau jihad kan perang ini, jelas dengan orang-orang kafir, harbi kan gitu. Kecuali ketika beliau berjihad. Wa ma nila minhu syai'un qad fayantaqima minhu sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqima lillahi Azza wa Jalla. Dan apabila disakiti, beliau tidak membalasnya. Lihat, apabila beliau disakiti, beliau tidak membalasnya. Terkecuali jika apa-apa yang disucikan Allah itu dilanggar. Maksudnya apa? Terkecuali jika ada pelanggaran dalam syariat Allah dan Rasulnya. Ada sesuatu yang haram dilanggar. Misalnya hukuman had, kan gitu ya. Maka beliau akan membalasnya karena Allah Azza wa Jalla. Beliau akan membalasnya karena apa? Karena Allah. Kalau kita kan karena nafsu, betul ya bedanya. Allahu Akbar, subhanallah. Abu Abdullah Al-Jadali pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang akhlak Rasul SAW. Nanya ini kepada istrinya loh, perhatikan nih. Di antara orang kalau mau tahu bagaimana akhlak seseorang yang benar, tanya kepada pasangan hidupnya. Nggak mungkin pasangan hidupnya itu nggak tahu bagaimana akhlak orang tersebut. Kalau kita ingin tahu misalnya akhlak saya, tanya pada istri saya kan gitu. Karena ketika kita di luar sana bisa saja kemudian kita bermujamalah. Bisa saja kemudian kita berbahasa-basi dengan orang, tapi kemudian ketika masuk rumah beda akhlaknya. Akhlak yang aslinya benar-benar keluar. Na'udzubillah. Karena itu banyak sahabat yang bertanya kepada istri-istri beliau, di antaranya kepada Aisyah radhiyallahu anha kan gitu. Abu Abdullah Al-Jadali bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang apa? Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Allahu akbar. Beliau bukanlah orang yang bertabiat keji. Beliau bukanlah orang yang berperangai keji. Itu perkataan dan perbuatannya bukan keji. Bukan buruk perkataan dan perbuatannya. Wala mutafahishan. Dan beliau juga bukan orang yang sering atau berbuat kekejian dengan sengaja. Nggak pernah sama sekali, kata Aisyah. Wala sakhaban fil aswaq. Dia juga bukan orang yang sering berteriak-teriak di pasar. Menunjukkan akhlak yang baik, kata para ulama. Wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah. Dan beliau juga apa? Bukan orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan pula, bukan. Walakin ya'fu wa yasfahu. Allahu akbar. Akan tetapi beliau adalah orang yang suka memaafkan dan berlapang dada. Memaafkan orang lain dan juga berlapang dada. Makanya Allah mengatakan apa? Fa'fu anhum wasfah. Berikan maaf kepada mereka dan lapang dadalah. Jadi bukan cuma iya saya maafin, tapi saya mau ngeliat muka ente lagi. Ya berarti nggak berlapang dada kalau begitu kan gitu. Berikan maaf kepada manusia lain dan lapang dadalah. Sudah lapang dada, selesai. Ketika sudah maafin selesai kan gitu. Ketika kafir Quraisy menyakiti Nabi SAW, lihat luar biasa. Beliau diusir di Mekah. Mereka membunuh 70 sahabat Nabi ketika perang Uhud, 70 lebih bahkan, subhanallah. Gigi beliau terluka, darah mengucur di wajah beliau, gelang-gelang besi menempel di pipi beliau. Beliau berdoa kepada Allah, apa? Ya Allah, hancurkanlah ini semua? Enggak. Rasul mengatakan, Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku ini, ya Allah. Ampunilah apa? Kaumku ini. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka enggak tahu. Karena mereka enggak tahu. Kalau mereka tahu bagaimana nikmatnya Islam ini, ya Allah. Allahu akbar. Luar biasa ya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya orang-orang yang mencela Nabi kita SAW dari orang-orang kafir yang membuat karikatur dan lain sebagainya, atau yang mensifati Nabi kita orang yang suka wanita dan mereka nggak kenal. Wallahi mereka nggak kenal. Allah, mereka tidak tahu bagaimana dengan sifat dan akhlak Nabi kita SAW. Ketika mereka benar-benar kenal dan tahu siapa Muhammad bin Abdullah Rasul SAW, tidak lain tidak bukan mereka insyaallah taala akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang terakhlak ini mudah memaafkan. Bayangkan dalam perang nih, kawan. Bayangkan diusir dari kampung halamannya Mekah menuju ke Madinah. Ketika perang Uhud dibunuh para sahabatnya 70 lebih, bayangkan. Menjadikan beliau hampir mati pada saat itu. Darah mengucur di wajah beliau. Gigi beliau patah. Gelang-gelang besi menancap ke pipinya. Ternyata beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku ini, ya Allah, ampunilah kaumku ini, ya Allah. Nah, mereka enggak tahu. Mereka enggak tahu sama sekali, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Sampai-sampai Abdullah berkata dalam Sahih Bukhari Muslim kan, seolah-olah aku melihat beliau sedang menceritakan salah seorang nabi Allah yang dipukuli umatnya hingga berdarah. Nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya seraya berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ya Allah, Nabi SAW apa? Orang yang apa? Mudah memaafkan orang lain. Mudah memaafkan orang lain. Hadis ini satu menarik nih. Abdullah bin Amr menuturkan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW bertanya, wahai Rasul SAW, berapa kali kami harus memaafkan pelayan kami? Allahu akbar, ini luar biasa nih. Berapa kali kami harus memaafkan pembantu kami? Perhatikan, Bapak Ibu yang punya pelayan, pembantu di rumahnya, kerja rumah tangga kan gitu ya, pembantu rumah tangga. Perhatikan baik-baik. Mungkin sering pembantu tersebut melakukan kesalahan. Nah, karena mungkin pendidikannya beda dengan kita mungkin kan gitu. Pergaulannya mungkin beda dengan kita dan lain sebagainya. Orang ini bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, berapa kali kami harus memaafkan kesalahan pelayan kami, pembantu kami? Allahu akbar. Maka mendengar itu Rasulullah SAW diam. Dia nggak jawab. Orang itu kembali bertanya kedua kalinya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa kali kami harus memaafkan kesalahan pelayan kami? Rasul sallallahu alaihi wasallam diam. Orang itu
ketiga kalinya bertanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa kali kami harus memaafkan kesalahan pelayan atau pembantu kami? Rasul mengatakan apa? U'fu anhu fi kulli yaumin 70 marrah. Allahu akbar. Maafkan dia. Maafkan dia. Meskipun dalam seharinya 70 kali dia berbuat kesalahan. Kuat nggak gitu ya, Pak? Disuruh beli telur salah. Disuruh ini salah. 70 kali, bayangkan. Bukan 1-2 kali. U'fu anhu, kata Nabi SAW. Berikan maaf kepada dia. Bi kulli yaumin 70 marrah. Dalam sehari itu apa? 70 kali setiap harinya. Allah. Maksudnya apa? Sudah maafkan. Ketika walaupun dia berbuat apa? Maafkan, maafkan, maafkan. Dan itu benar-benar beliau praktikkan kepada apa? Siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Anas bin Malik ini orang tuanya menghadiahkan kepada Rasul SAW supaya apa? Supaya melayani Rasulullah SAW. Dan Anas bin Malik melayani Rasul selama 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Nggak pernah Rasulullah SAW menghardikku, mencelaku, memukulku, bahkan bertanya, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak lakukan ini? Nggak pernah, 10 tahun, bayangkan. 10 tahun. Kita seminggu, sebulan, 2 bulan, habis luar biasa pembantu untuk pelayan. Tunjukkan akhlakul karimah, ikhwan. Tunjukkan akhlakul karimah kalau kita benar-benar mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'afau al-hudud fima bainakum, fama balaghani min haddin faqad wajaba." Hendaklah kalian saling memaafkan kekeliruan di antara kalian yang berujung pada hukuman had. Sebab jika telah sampai kepadaku, maka ia wajib ditegakkan. Ketika sampai kepada Nabi SAW, maka itu wajib ditegakkan. Ketika hukuman atau berbuat sesuatu yang itu ternyata mengandung hukuman had sampai kepada waliul amr, berarti itu wajib ditegakkan, maksudnya gitu. Dan sesuatu yang luar biasa ketika seseorang apa bisa menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan juga Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadhama ghaidhan wa huwa yastati'u an yunaffidhahu." Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, mampu meredam amarahnya. Padahal apa? Wa huwa yastati'u an yunaffidhahu. Padahal ia mampu melampiaskan yang saya katakan tadi nih. Dia menahan amarahnya pada saat dia mampu untuk melampiaskannya, pada saat ada kesempatan untuk bisa membalasnya, kan gitu. Dia tahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu fi ayyil huri sya'a. Allahu akbar. Maka Allah azza wajalla akan memanggil orang tersebut nanti di hari kiamat di depan seluruh makhluk nih. Kemudian orang tersebut dipersilahkan untuk memilih bidadari yang dia inginkan. Silahkan. Dan bidadari tempatnya di mana ya, kawan? Nggak ada bidadari di neraka, nggak ada. Di surga jelas. Itu menunjukkan keutamaan yang besar ketika kita bisa menahan amarah kita. Pada saat kita bisa melampiaskannya, bisa membalasnya, tapi ternyata kita memilih untuk memaafkan orang. Surga Allah Azza wa Jalla bersama kenikmatan di dalamnya, contohnya bidadari. Allahu Akbar, subhanallah. Dan sangat merugi, ikhwan. Sangat merugi orang-orang yang punya dendam dengan saudaranya, punya masalah dengan saudaranya, yang lebih parah lagi dengan keluarganya, kerabatnya. Nggak tegur-teguran gara-gara ada masalah. Apa ini? Rugi sekali ini. Dengarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Tuftahu abwabul jannah yaumul itsnain wa yaumul khamis. Pintu surga itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla pada hari Senin dan hari Kamis. Pintu surga dibuka oleh Allah Azza wa Jalla pada hari Senin dan juga hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni setiap hamba Allah Azza wa Jalla yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Gitu, orang yang tidak berbuat kesyirikan. Orang kafir, orang musyrik, ya jelas gak diampuni oleh Allah, kan gitu. Pertama nih, seseorang yang tidak berbuat kesyirikan, dan alhamdulillah insyaallah taala kita tidak berbuat kesyirikan, kita nggak pakai jimat, kita nggak datang ke dukun, kita nggak menyembah selain Allah, kan gitu ya. Perhatikan nih. Yang kedua, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang masih bermusuhan dengan saudaranya. Perhatikan ini.
Selain yang pertama itu orang yang berbuat kesyirikan, ada yang kedua ternyata orang yang tidak diampuni oleh Allah pada hari Senin dan Kamis. Orang yang ada permusuhan, ada masalah dengan saudaranya tersebut. Sehingga nggak tegur-teguran kan gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Fayuqal, Allah berkata kepada para malaikat apa? Anziru hadain hatta yastalihan. Tangguhkan keduanya tuh sampai mereka berdamai. Maksudnya apa? Tangguhkan pengampunan dosa keduanya sampai mereka berdamai. Sampai mereka berdamai. Anziru hadain hatta yastalihan, anziru hadain hatta yastalihan. Tangguhkan keduanya sampai mereka apa? Berdamai. Sampai mereka berdamai. Allah, maka sangat besar, ikhwan. Kerugian akan didapat ketika orang apa punya masalah dengan saudaranya, nggak tegur-teguran dan lain sebagainya. Ya ilahi ya Rabbi. Sayang luar biasa, ikhwan. Seharusnya dia bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan dari memaafkan orang lain, ternyata tidak yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Dan yang terakhir, ikhwan. Nah, yang terakhir tentang kiat-kiat agar kita mudah memaafkan orang lain. Kan biasa sering nanya, Pak Ustadz, gimana sih kiat-kiatnya, Pak Ustadz? Gimana tipsnya, gimana caranya agar hati kita nih memang mudah memaafkan orang? Nah, mudah memaafkan orang lain. Apa saja sih kiat-kiatnya? Agar kita dapat dengan mudah memaafkan orang lain. Yang pertama, kata para ulama, meyakini bahwa perbuatan orang kepada kita adalah bagian dari takdir Allah. Subhanallah. Meyakini bahwa perbuatan orang lain kepada kita itu bagian dari apa? Bagian dari takdir Allah. Jelas. Orang berbuat keburukan sama kita, orang mencela kita, orang menzalimi kita, orang ini, dan sebagainya. Di antara cara agar meredam amarah kita, kata para ulama, meyakini itu semua takdir Allah yang Allah takdirkan kepada kita. Meyakini bahwa perbuatan orang itu tuh adalah bagian dari takdir Allah yang Allah takdirkan kepada kita. Yang Allah tetapkan untuk diri kita. Karena Allah Azza wa Jalla yang menciptakan perbuatan hamba, kan gitu, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah As-Saffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa ya dari perbuatan kalian, subhanallah. Oleh karena itu, ikhwan, kita pandang perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, ini takdir Allah bagi diri kita. Ini takdir Allah bagi saya. Allah takdirkan ini sama saya, kan gitu. Dan nggak mungkin kita mengelak dari takdir Allah, itu mustahil, nggak mungkin, subhanallah. Mau berpaling dari takdir Allah ya mustahil, gimana cara, subhanallah. Kalau benar-benar kita memahami Allah tabaraka wa ta'ala yang menakdirkan, memberikan musibah, ujian, cobaan, sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat hidup kita nih. Di antara samarat, buah manis dari apa? Beriman kepada takdir. Yang kedua, yang nyambung dengan yang pertama nih. Ingatlah bahwa kita banyak melakukan perbuatan dosa. Jadi bukan cuma mikirin ini takdir Allah Azza wa Jalla, tapi yang kedua apa? Ketika Allah takdirkan seperti ini pasti karena dosa-dosa saya. Introspeksi diri kita. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla takdirkan orang lain berbuat keburukan ke kita, berarti karena dosa saya nih kelihatannya. Karena kan musibah-musibah yang terjadi di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan karena apa? Karena dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, kata Allah Azza wa Jalla, itu disebabkan apa? Oleh perbuatan tangan kalian sendiri, itu karena dosa-dosa kalian sendiri, kata para ulama tafsir. Dan Allah Azza wa Jalla mengampuni banyak dosa, sebagian besar dari dosa-dosa kalian. Ini yang kedua, ikhwan. Setelah kita meyakini bahwa ini semua takdir Allah Azza wa Jalla, yang kedua introspeksi diri kita. Ini karena dosa saya, berarti ini subhanallah, astagfirullah. Wajar Allah Azza wa Jalla berbuat seperti ini, dosa saya luar biasa menggunungnya kepada Allah. Allah hanya kasih seperti ini yang gak ada apa-apanya, jelas. Ini kan luar biasa kalau kita bisa selalu berpikir seperti ini, ikhwan. Allahu Akbar, luar biasa. Yang ketiga,
tanamkan pada diri kita bahwa bersabar dan memaafkan akan mendatangkan keutamaan yang banyak dan besar. Perhatikan baik-baik ini, kawan. Tanamkan bagi diri kita bahwa bersabar dan memaafkan, tanamkan bagi diri kita, benar-benar tanamin dalam diri kita nih, bahwa ketika kita bersabar, kita memaafkan orang lain, maka itu akan mendatangkan keutamaan yang sangat besar dan banyak, luar biasa. Contohnya apa? Pahala yang sangat besar menanti diri kita. Yang tadi kita jelaskan juga sangat luar biasa banyaknya tuh. Surga Allah Azza wa Jalla menanti dengan bidadari yang kita diperintahkan, silakan menunjuk bidadari yang memang kita inginkan, kan gitu. Biasa, subhanallah. Digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga Allah dan lain sebagainya. Contohnya pahala besar. Yang paling jelas pahala besar, orang yang dapat bersabar memaafkan orang lain, Allah Azza wa Jalla akan berikan pahala besar kepada dirinya. Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan ampuni dosa-dosanya dan lain sebagainya. Ayat yang insyaallah taala kita hafal bersama, apa itu? Innallaha ma'as sabirin. Apalah ayat ini kita. Tapi ketika kita sedang marah mau balas orang, lupa nih ayat itu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang sabar. Allah juga mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan dari orang yang bersabar itu tanpa hisab, tanpa batas. Kenapa balasan kesabaran itu tanpa batas? Karena sabar itu tanpa batas. Sabar itu nggak ada batasnya. Jadi nggak ada, ini kesabaran ada batasnya nih, ya berarti udah nggak sabar kalau ada batasnya. Sebagaimana sabar itu tidak ada batasnya, maka balasan pahala dari kesabaran itu tanpa batas, bighairi hisab, kata Allah. Bayangkan. Jadi kalau kita dapat bersabar dan sampai kemudian memaafkan orang lain, pahala tanpa batas kita akan dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi kan dalam surah Asy-Syura ayat 40, faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah, pahalanya tanggungan Allah Azza wa Jalla. Kalau disebutkan pahalanya dari Allah, mungkinkah kecil kira-kira? Langsung dari Allah nih pahalanya, mungkinkah kecil? Mustahil, nggak mungkin kan gitu. Ini baru beberapa ayat yang menjanjikan bagaimana besarnya keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang sabar dan memaafkan orang lain. Nah, tanamkan itu dalam diri kita. Tanamkan kalau saya bersabar, saya bisa maafkan orang, keutamaan yang besar dan banyak luar biasa saya akan dapatkan. Jadi jangan ikutin hawa nafsu aja. Ikutin hawa nafsu aja pasti kita mau balas, Stefan. Bahkan balasnya pasti berlebihan ujung-ujungnya. Yang keempat, tanamkan bagi diri kita, tanamkan dalam jiwa kita sebuah prinsip. Apa prinsipnya? Balasan itu tergantung bentuk perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita sebuah prinsip bahwa balasan itu tergantung bentuk perbuatannya. Balasan itu tergantung apa? Bentuk perbuatan. Contoh ketika seseorang memaafkan orang lain, dia akan berpikir al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan kita. Kalau saya memaafkan orang, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan maafkan dosa-dosa saya nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Contoh, tanamkan prinsip itu dalam hati kita, ikhwan. Tanamkan prinsip itu dalam hati kita. Ketika kita mudah memaafkan orang lain, mudah-mudahan Allah pun akan mudah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan mudah dengan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita di hari kiamat akan menjadi orang-orang yang selamat, beruntung, bahagia. Subhanallah. Balasan tergantung jenis bentuk amalan yang dilakukan. Ketika semakin sering kita berbuat kebaikan kepada orang, semakin sering kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Di antaranya adalah memberikan maaf.
Subhanallah. Semakin sering kita berbuat keburukan kepada orang, alhamdulillah min dzalik, semakin sering bisa jadi Allah Azza wa Jalla memberikan keburukan kepada diri kita. Yang kelima, tidak membalas perbuatan aniaya orang lain kezaliman orang lain kepada kita adalah sunnah Nabi SAW. Ya Allah, subhanallah. Jadi ketika kita tidak membalas perbuatan kezaliman orang lain kepada kita, ternyata itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah Rasulullah SAW bukan cuma yang terlihat. Beda yang buat bagi laki-laki misalnya, karena cingkrang misalnya sebagainya. Bukan cuma itu. Sunnah Rasulullah SAW itu banyak, luar biasa. Sunnah di sini maksudnya ajaran Rasulullah SAW ya. Di antara sunnah Rasul, di antara ajaran Rasul SAW ternyata tidak membalas perbuatan kezaliman orang lain kepada diri kita. Itu ternyata sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita semua yakin ya, ikhwan. Nggak ada orang yang paling mulia, yang paling agung melebihi siapa? Melebihi Nabi Muhammad SAW. Jelas. Bersama dengan itu ternyata apa? Tidak pernah satu kali pun beliau membalas penganiayaan orang lain kepada dirinya. Bahkan beliau tadi itu apa itu? Mendoakan. Ampunilah kaumku ya Allah karena mereka nggak tahu. Allahu Akbar, subhanallah. Sunnah Nabi ternyata subhanallah. Memaafkan orang lain ternyata bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW membalas mereka dengan apa? Dengan kebaikan. Yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam. Kiat yang keenam agar bisa memaafkan orang lain. Perbuatan membalas. Maksudnya perbuatan membalas keburukan orang lain biasanya akan menyeret kita untuk melakukan kezaliman kepada orang lain. Ini yang saya katakan tadi. Perbuatan membalas keburukan orang lain kepada kita biasanya akan menyeret kita berbuat kezaliman kepada orang lain. Tadi saya katakan boleh kita membalas orang yang berbuat keburukan 1-2, kita balas 1-2, nggak boleh lebih, boleh. Hukum dalam Islam pada hakikatnya apa? Boleh. Apalagi itu memberikan efek jerah kepada dirinya, bisa mengubah diri dari keburukan menjadi baik. Itu bahkan bagus. Tapi perhatikan, banyak orang membalas ini bukan karena Allah. Banyak orang membalas ini karena apa? Dendam, karena kemudian karena apa? Benci dengan orang tersebut yang menjadikan akhir ujung-ujungnya apa? Dia yang berbuat kezaliman ujung-ujungnya kepada orang tersebut. Alhamdulillah. Ini sering, ikhwan. Ini sering. Perbuatan membalas keburukan orang itu biasanya akan menyeret pelakunya kepada kezaliman kepada orang lain. Akhirnya bukan kita yang dapatkan pahala mereka, malah pahala kita nanti diambil oleh diri mereka nanti di hari kiamat, atau dosa mereka diberikan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir yang ketujuh, ingatlah bahwa perbuatan mengendalikan diri untuk tidak membalas itu perbuatan sebuah kebaikan yang luar biasa besarnya, yang tidak didapatkan kecuali orang-orang yang Allah pilih. Nah, masa kita nggak mau menjadi orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Ingatlah bahwa perbuatan mengendalikan diri kita untuk membalas, bahkan kita memaafkan orang, itu adalah perbuatan yang termasuk perbuatan kebaikan besar, dan tidak semua orang Allah berikan kemudahan untuk itu. Orang-orang yang Allah pilihlah yang bisa melakukan hal tersebut. Maka kita pasti ingin menjadi orang-orang yang Allah Azza wa Jalla pilih diri kita untuk bisa mendapatkan kebaikan yang luar biasa besar dan banyak. Wallahu ta'ala alam, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat dari saya dan antum sekalian. Silakan mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya pada pagi hari ini. Semoga kita
merupakan golongan orang-orang yang mudah untuk memaafkan. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ada pertanyaan lewat chat, Ustadz? Silakan. Oh, Ovan. Ini cuma buat di chat. Tidak ada pertanyaan. Mungkin ada jemaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan. Baik, Ustadz. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Apa bisa dikasih pertanyaan dari Ustadz? Nanti kita dapat giveaway-nya. Masya Allah. Kita mengaji. Satu pertanyaan aja, Ustadz. Ada yang tanya berarti nih? Ya. Masya Allah. Apa pertanyaannya? Pertanyaan yang susah, jadi jawabannya ntar Anda yang jawab, jadi Anda dapat hadiah. Sebentar. Apa pertanyaannya? Nah, tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan kan di antara sifat ibadur rahman. Di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah Allah sebutkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan salama. Apa maksudnya nih? Jadi kan saya jelaskan juga kan, apa maksudnya perkataan ini? Kan saya jelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika membicarakan ayat di atas, beliau menyebutkan jika ada orang jahil yang titik-titik, maka balaslah dengan titik-titik. Paham pertanyaannya, Ikhwan? Paham pertanyaannya? Atau kurang paham? Allah Azza wa Jalla sebutkan kan dalam surah Al-Furqan ayat ke-63. Silakan untuk buka surah Al-Furqan dulu ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan salama. Kan gitu. Mereka mengucapkan salama. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika membicarakan ayat ini nih, beliau mengatakan menjelaskan tadi, karena menjelaskan tadi itu. Maksud dari ayat ini adalah jika ada orang jahil yang ngapain kita tuh istilahnya, maka kita balas dengan ngapain mereka, kan gitu. Baik, apabila jemaah ada yang bisa menjawab, silakan ketik di kolom pertanyaan. Sepertinya pertanyaannya agak susah ya, Ustaz. Belum ada yang ngechat nih, Ustaz. Belum ada yang ngechat ya, subhanallah. Apa kita tunggu dulu, Ustaz? Ini jawabannya nih, ada nih. Ya, Mas. Iya, betul. Jika ada yang mengejek, balas dengan mendoakannya, karena mereka ini nggak tahu dengan samain kondisi kita. Mendoakan apa? Keburukan juga maksudnya. Jika ada yang mengejek, betul. Ini yang pertama, jika ada yang mengejek kita sahih, jika ada orang jahil yang mengejek kita, kata Syekh Utsaimin, maka balaslah dengan apa? Mengucapkan doa kebaikan. Kan saya contohkan tadi, contohnya apa? Jazakallahu khairan, Allah berikan kebaikan kepada dirinya. Kemudian apa? Berpalinglah. Jangan kemudian ikut-ikutan. Jangan kemudian apa? Balas dengan perbuatan yang lain. A'udzubillah. Nah, insyaallah taala bisa dapat insyaallah. Sampai tadi itu Akbar ya. Akbar ya, Ustaz ya. Akbar Prasandi. Ada yang mengejek, balas dengan mendoakannya, Ustaz. Ya, mendoakan kebaikan maksudnya. Mendoakan kebaikan maksudnya. Jika ada orang mengejek kita, mencela kita, menghina kita, ternyata sifat ibadur rahman itu bukan balas juga. Bukan kemudian ente jual, Anda bisa beli. Enggak, bukan itu, subhanallah. Tapi apa? Qalu salama. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat, kata-kata yang salama. Yang mengandung kebaikan, mengandung keselamatan. Yang terlain tidak bukan adalah mendoakan kebaikannya, kemudian tinggalkan, kan gitu. Jangan kemudian di hadapan orang yang jahil, kita juga jadi jahil. Ya sama aja kalau gitu. Nggak ada bedanya orang yang nuntut ilmu dengan yang tidak nuntut ilmu, kalau gitu kan.
Wallahu a'lam bishawab. Akbar Alhamdulillah. Prasandika. Untuk Akbar ya, Aki Akbar bisa minta nomor teleponnya nanti ditujukan ke Cipinang Mengaji. Masya Allah. Nanti kita Barakallahu fiik, Masya Allah. kirim. Alhamdulillah Ustadz. Giveaway ini support by Cipinang Mengaji Official Store, Jamal, Belanja dan Beramal. Bisa dicek di IG kita di @jamal_belanja beramal dan didukung oleh SMP Islam Ar-Rahman. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz, bisa diambil kesimpulan untuk kajian pada hari ini Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Ikhwan, bukan kesimpulannya adalah sifat seorang mukmin dan mukminah di antara akhlak yang baik yang kita dengan akhlak tersebut bisa mendapatkan keutamaan yang luar biasa besarnya, tidak lain tidak bukan adalah surga Allah Azza wa Jalla, adalah mudah memaafkan orang lain. Tidak kemudian mudah membalas perbuatan orang yang menzalimi kita. Ingatlah keutamaan-keutamaan tentang keutamaan ketika kita memaafkan orang lain, bersabar ketika kita mendapatkan seperti itu. Dengan itu insya Allah Ta'ala kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selamat, beruntung, bahagia dunia dan juga akhirat. Karena ketika kita hanya mengikuti hawa nafsu kita atau mengikuti bujuk rayu syaitan untuk bisa membalas, biasanya ujung-ujungnya akan penyesalan. Alhamdulillah min dzalik. Maka jauhkan itu dari diri kita, sifat kita, dan mudah-mudahan dari kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkan mudah untuk bisa memaafkan orang lain. Karena perbuatan ini ternyata perbuatan yang mudah untuk diucapkan, tapi untuk prakteknya tidak semudah ketika kita mengucapkannya. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengamalkannya, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada pada pagi hari ini, afwan. Untuk jemaah yang lain, kita akan bertemu lagi insya Allah pada kajian tanggal 17 Januari 2021 Ahad bersama Ustazah Umu Ihsan, khusus akhwat ya pengajian ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sebagai pembawa acara. Siapkan infak terbaik jamaah untuk support kajian Cipinang Mengaji melalui Bank BNI Syariah kita di nomor 0983991365. Diulang lagi di Bank BNI Syariah di 0983991365. Akhir kata, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiikum, jazakumullah khair. Ana izin live ya. Silakan tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.